Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 mahasiswa dari Prodi Pendidikan Agama Islam yang akan menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran akidah akhlak pada tugas mata kuliah akidah akhlak dengan dosen pengampu Bapak Zaid Munawar SHUM MA. Sebelumnya harus kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya kegiatan pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya untuk hidup dan bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia. 1. Hakikat pembelajaran akidah akhlak. Akidah secara etimologis berarti yang terkait. Secara terminologis berarti credo creed, keyakinan hidup iman dalam arti khas, yakni pengikraran yang bertolak dari hati. Secara bahasa, pengertian akhlak diambil dari bahasa Arab yang berarti a. perangai, tabiat, adat yang diambil dari kata dasar khuluqun. B. Kejadian, buatan, ciptaan yang diambil dari kata khulqun. Adapun pengertian akhlak secara terminologis, para ulama telah banyak mendefinisikan, diantaranya Ibnu Maskawai dalam bukunya Tahdzib al-Akhlaq. Beliau mendefinisikan akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa terlebih dahulu melalui pemikiran dan pertimbangan. Dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kebaikan di akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki keduanya, maka dengan ilmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas adalah hadis yang menjelaskan tentang pentingnya sebuah pendidikan, karena tanpa sebuah pendidikan tidak akan ada ilmu yang bisa didapatkan. Pembelajaran akidah akhlak adalah upaya yang sadar dilakukan untuk membentuk dan memperkuat keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peningkatan kualitas diri dalam perilaku yang baik dan terpuji. 2. Perencanaan pembelajaran. Perencanaan adalah menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan pembelajaran adalah sebuah persiapan yang harus disusun sebaik mungkin oleh guru, karena perencanaan ini sangatlah menentukan kemana arah kegiatan pembelajaran akan berlangsung. Pada perencanaan pembelajaran, pendidik perlu melakukan persiapan yang meliputi mengenali karakteristik peserta didik, menyiapkan bahan dan strategi pembelajaran, mengadakan bahan pembelajaran, menyiapkan fasilitas dan alat bantu, mempelajari jadwal pembelajaran, dan memeriksa kembali langkah-langkah persiapan tersebut. 3. Kegiatan pembelajaran akidah akhlak. Bruce Joyce dan Marshall Weil mengemukakan 22 model mengajar yang dikelompokkan ke dalam 4 hal, yaitu 1. Proses informasi, 2. Perkembangan pribadi, 3. Interaksi sosial, dan 4. Modifikasi tingkah laku. Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran. A. Faktor dari luar dalam kurung eksternal. 1. Faktor environmental input dalam kurung lingkungan.
Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi proses dan hasil belajar. Lingkungan ini dapat berupa lingkungan fisik atau alam dan lingkungan sosial. 2. Faktor-faktor instrumental. Faktor-faktor instrumental adalah faktor yang keberadaannya dan kegunaannya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor-faktor instrumental dapat berwujud faktor-faktor keras dalam kurung hardware seperti gedung perlengkapan belajar, alat-alat praktikum, perpustakaan, dan lain sebagainya. Dan juga faktor-faktor lunak dalam kurung software seperti kurikulum, bahan atau program yang harus dipelajari, dan pedoman belajar. B. Faktor dari dalam kurung internal. Di antara faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar adalah faktor individu siswa, baik dari fisiologis maupun psikologis anak. 1. Fisiologis anak. Secara umum, kondisi fisiologis ini seperti kesehatan yang prima, tidak dalam keadaan capek, tidak dalam keadaan cacat jasmani, dan sebagainya, akan sangat membantu dalam proses dan hasil belajar. 2. Kondisi psikologis anak. Di bawah ini beberapa faktor psikologis yang dianggap utama dalam mempengaruhi proses dan hasil belajar, yaitu minat, bakat, kecerdasan, motivasi, kemampuan kognitif. Terima kasih dari kami. Bila ada kesalahan, kekhilafan dari tutur kata, kami dari kelompok 4 menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.